The Miracle of Enzyme, halaman 236. Yang kita butuhkan pada masa mendatang adalah ilmu kedokteran preventif. Dan agar dapat memperkenalkan ilmu kedokteran preventif yang benar, pengetahuan yang benar akan makanan tidak dapat dikesampingkan. Namun, sangatlah sulit membentuk kembali benak seorang dewasa yang akal sehatnya sudah mapan. Mungkin kejadiannya akan berbeda jika hal tersebut memang sakit. Namun jika orang itu hanya mengidap penyakit latin, pilihannya hanyalah menyantap bistik malam ini atau menjadi sehat 10 tahun dari sekarang. Bagi Anda yang telah membaca buku ini sampai halaman ini, saya harap Anda akan membalikan pilihan menjadi sehat. Fokus saya saat ini adalah mendidik generasi berikutnya. Kita sering mendengar tentang mendidik seseorang seutuhnya secara intelektual, fisik, dan spiritual. Yang saya harap dapat saya gabungkan adalah pendidikan mengenai makanan untuk membantu orang-orang mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai makanan. Makan siang yang saat ini disajikan di sekolah-sekolah seringnya didasari oleh pengetahuan yang salah, perhitungan kalori yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa reformasi makan siang di sekolah dan pendidikan mengenai makanan ditargetkan kepada anak-anak adalah tugas yang paling penting saat ini. The Miracle of Enzyme, halaman 237. Manusia bisa hidup karena mikroorganisme. Pernahkah memikirkan apa yang terjadi pada ikan yang mati di laut? Jika melihat ke dasar laut, Anda tidak akan menemukan tumpukan bangkai ikan. Jadi kemanakah perginya sisa-sisa ikan itu? Sesungguhnya sisa-sisa ikan itu menghilang. Mikroorganisme di lautlah yang secara perlahan menguraikannya dan bangkai ikan itu pun lenyap tanpa jejak. Walaupun kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, dunia kita dipenuhi oleh mikroorganisme. Bahkan dalam udara yang bersih, konon ada sekitar 10 mikroorganisme dalam radius 1 cm dari titik manapun. Bahkan di lebih dari 10 km di udara dan 10 km di dalam tanah terdapat mikroorganisme. Tentu saja di laut juga banyak mikroorganisme, bahkan di dalam usus manusia terdapat banyak mikroorganisme yang disebut flora, bakteri dalam usus. Dengan kata lain, kita hidup di dalam sub mikroorganisme. Di dalam setiap usus manusia hidup sekitar 300 jenis dan seluruhnya sekitar 1000 triliun bakteri usus. Bakteri-bakteri itu berada di sana bukan tanpa tujuan. Banyak hal yang terjadi dalam tubuh kita yang dikerjakan oleh bakteri. Fungsi terpenting yang dipenuhi oleh bakteri ini adalah memproduksi enzim pangkal yang menjadi sumber energi kehidupan kita. Bakteri usus dipercaya menciptakan sekitar 3000 jenis enzim. Di antara bakteri-bakteri usus terdapat bakteri jahat dan bakteri baik. Secara umum kita menyebut bakteri seperti The Miracle of Enzyme, halaman 238. Lactobacillus yang bekerja secara produktif bagi manusia sebagai bakteri baik dan bakteri-bakteri yang menyebabkan pembusukan atau memiliki pengaruh berbahaya bagi tubuh manusia sebagai bakteri jahat. Dengan kata lain, bakteri baik adalah bakteri dengan enzim antioksidan. Jika radikal bebas terproduksi di dalam usus, bakteri-bakteri ini mati dan memproduksi enzim antioksidan yang menetralkan radikal bebas. Di dalam usus terdapat banyak sekali tonjolan kecil yang disebut villi lactobacillus yang merupakan bakteri baik, memenuhi ruang-ruang di antara tonjolan-tonjolan villi tersebut. Banyak sel yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh seperti sel darah putih dan sel-sel pembunuh alami semua diproduksi dalam villi-villi ini. Saat sel-sel darah putih dan sel-sel pembunuh alami ini berperang melawan benda-benda asing seperti protein, bakteri, virus, dan sel-sel kanker, sejumlah besar radikal bebas dihasilkan. Lactobacillus memainkan peran aktif untuk menyingkirkan radikal bebas ini. Saya yakin radikal bebas yang tidak dapat dinetralkan karena kurangnya bakteri baik atau karena alasan lain menyebabkan peradangan pada pili yang sangat rapuh, sehingga merusak pili dan menyebabkan kolitis ulcerativa dan penyakit Crohn. Di pihak lain, bakteri jahat bekerja untuk membusukkan bahan-bahan tidak dapat dicerna dan pada umumnya dianggap beracun dengan menimbulkan fermentasi abnormal bahan-bahan.
The Miracle of Enzyme halaman 239. Yang tidak dapat dicerna dan menghasilkan gas-gas beracun. Bakteri ini menstimulasi usus untuk mengeluarkan gas dan kotoran sehingga membantu menyingkirkan bahan yang tidak dapat dicerna itu secepat mungkin dari dalam tubuh. Oleh karena itu menurut saya Anda tidak dapat membedakan secara jelas ataupun menentukan bakteri usus sebagai baik atau jahat. Bakteri jahat juga bisa berada dalam tubuh untuk tujuan tertentu yang belum tentu berbahaya. Selain bakteri baik dan jahat, ada pula bakteri yang tidak beracun dan tak berguna. Mereka disebut bakteri sedang atau netral. Sekali lagi ini bukanlah cara yang tepat untuk mengklasifikasikan bakteri-bakteri ini. Yang terpenting adalah keseimbangan semua jenis bakteri yang berbeda-beda ini, sama halnya dengan protein. Betapapun pentingnya suatu nutrisi, jika dikonsumsi terlalu banyak yang menjadi racun bagi tubuh. Hal yang sama juga dapat dikatakan mengenai bakteri jahat. Jika bakteri jahat berkembang terlalu banyak, mereka akan menimbulkan masalah, bahkan jika bakteri ini adalah jenis bakteri yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Semua ini adalah masalah keseimbangan, dan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, keseimbangan bakteri-bakteri usus sangatlah rapuh. Mikroorganisme sangat sensitif dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Jika lingkungan cocok untuk berkembang biak, mereka akan bertambah banyak, beberapa ribu atau bahkan The Miracle of Enzyme halaman 240, beberapa juta kali lipat. Namun jika lingkungan buruk, mereka akan punah dengan sangat cepat. Ciri-ciri bakteri sedang masih belum jelas, karena jika dikelilingi oleh sebagian besar bakteri baik, mereka juga akan mulai memproduksi enzim antioksidan. Namun jika dikelilingi oleh sebagian besar bakteri jahat, mereka juga akan mulai memproduksi enzim teroksidasi dan mengubah diri menjadi bakteri jahat. Dengan kata lain, bakteri sedang sangat dipengaruhi oleh bakteri apapun yang mengelilingi mereka. Orang-orang tidak menyukai bakteri jahat, tetapi kita sendirilah yang menciptakan lingkungan usus yang kondusif bagi bakteri jahat. Kita tidak dapat menyalahkan mikroorganisme akibat kelalaian kita yang berhubungan dengan makanan dan kebiasaan-kebiasaan gaya hidup kita. Apakah kita mengubah bakteri sedang di dalam tubuh kita menjadi bakteri baik atau jahat? Semua tergantung pada perbuatan kita sendiri. Menciptakan lingkungan usus yang kondusif bagi bakteri baik. Walaupun enzim sangat penting, jumlah enzim yang dapat diproduksi manusia mungkin telah ditentukan sebelumnya. Saya percaya bahwa hidup seorang berakhir saat enzim tubuhnya telah habis terpakai. Jika memandangnya dengan cara ini, tidak salah untuk mengatakan bahwa enzim pangkal menentukan jangka hidup kita. The Miracle of Enzyme halaman 241. Lebih dari yang lain, radikal bebas menguras enzim-enzim yang berharga ini. Masyarakat modern sendiri menghadiri lingkungan tempat radikal bebas dengan mudah terbentuk. Stres, polusi udara, sinar ultraviolet, gelombang elektromagnet, infeksi bakteri atau virus, kontak dengan sinar X atau radiasi. Semua adalah faktor yang menghasilkan radikal bebas. Selain faktor-faktor internal ini, berbagai aktivitas yang juga menghasilkan radikal bebas, tapi dengan mudah kita dapat menghindari aktivitas ini jika saja kita bersedia melakukan beberapa perubahan gaya hidup. Minum minuman keras, merokok, mengkonsumsi bahan-bahan tambahan, makanan-makanan yang teroksidasi, dan obat-obatan adalah menghasil radikal bebas. Perusakan dapat dihindari. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan ini menguras banyak sekali enzim. Kemungkinan pada akhir Anda akan jatuh sakit, kecuali jika secara sadar Anda melakukan usaha untuk menghilangkan aktivitas-aktivitas ini. Jika jumlah enzim dalam tubuh kita sudah ditentukan sebelumnya, kita harus bergantung pada bakteri usus untuk memproduksi enzim-enzim tambahan untuk menambah enzim kita. Oleh karenanya, satu-satu cara kita dapat meningkatkan enzim dalam tubuh adalah dengan menciptakan lingkungan usus yang kondusif bagi bakteri baik dan enzim-enzim antioksidan mereka. The Miracle of Enzyme halaman 242. Saya mengatakan kepada setiap orang untuk mengkonsumsi makanan yang kaya enzim, karena makanan-makanan ini mengizinkan bakteri baik berkembang biak. Oleh karena itu menjadi bahan baku mentah bagi enzim. Sama seperti yang Anda lihat di alam akumulasi, dari hal-hal yang baik pada akhirnya akan menghasilkan siklus yang positif. Jika menyantap makanan yang baik, minum air yang baik, dan terus menjalani gaya hidup yang baik secara alami, lingkungan usus akan menjadi teratur
baik sehingga menghasilkan banyak enzim dan Anda pun dapat menjalani hidup penuh vitalitas. Di pihak lain, mengacaukan siklus baik ini dengan satu kebiasaan buruk saja dapat dengan mudah mengubahnya menjadi siklus yang buruk. Jika terus mengkonsumsi makanan hewani yang terdiri dari daging dan produk-produk susu, ini akan berdampak buruk pada kemampuan Anda mencerna dan menyerap nutrisi hingga merusak lingkungan usus Anda dalam jangka panjang. Jika lingkungan usus memburuk, bakteri baik akan menghilang dan bakteri sedang akan mulai berubah menjadi bakteri jahat. Akibatnya akan tercipta suatu lingkungan yang tidak lagi dapat menetralisir radikal bebas. Terlebih lagi karena kemampuan pencernaan memburuk, makanan tidak tercerna akan mulai membusuk dalam usus dengan menggunakan makanan busuk itu. The Miracle of Enzyme halaman 243. Sebagai nutrisi, bakteri jahat akan mulai memproduksi banyak gas beracun. Mereka yang sering mengeluarkan gas yang sangat berbau memiliki siklus buruk dalam usus mereka. Bayi yang minum ASI tidak mengeluarkan kotoran yang berbau karena mereka hanya mengkonsumsi makanan hidup. Kotoran anak-anak yang dibesarkan dengan susu sapi memiliki bau yang lebih tajam. Walaupun sistem kekebalan tubuh juga berperang melawan racun dalam usus, hampir tidak ada bakteri baik yang tersisa untuk menetralisir radikal bebas yang terproduksi dari pertempuran ini. Hasilnya, Anda tidak dapat menghentikan efek-efek buruk radikal bebas dan dinding usus yang telah dihancurkan oleh radikal bebas pun menimbulkan polip dan kanker. Anda dapat memutarbalikkan siklus ini dan menciptakan lingkungan usus yang baik dengan cara lebih memperhatikan makanan dengan gaya hidup. Anda harus berusaha cukup keras untuk memulai siklus yang baik dan terus mempertahankan begitu siklus yang baik itu telah dimulai. Bahkan jika Anda makan sedikit daging, enzim pangkal yang telah Anda simpan hingga saat itu akan mengkompensasi kehilapan yang dilakukan sekali-sekali itu. Tubuh dan tanah air, hubungan tak terpisahkan. Bangsa Amerika sudah jauh lebih lama mengkonsumsi makanan hewani daripada bangsa Jepang, dan keseimbangan usus orang-orang Amerika tidak terganggu oleh konsumsi daging semudah keseimbangan. The Miracle of Enzyme halaman 244. Usus orang-orang Jepang. Saya sering bertanya-tanya mengapa ada perbedaan seperti ini. Ada dua alasan yang dapat saya temukan. Pertama, kebudayaan makanan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun di kedua negara itu berbeda. Bangsa Barat telah mengkonsumsi makanan daging selama berabad-abad, sementara bangsa Jepang baru mulai mengkonsumsi daging pada periode Meiji 1868 sampai dengan 1912. Ini adalah sebuah fenomena yang relatif baru. Usus bangsa Jepang yang selama berabad-abad hanya menantap makanan yang sebagian besar terdiri dari biji-bijian dan sayuran 1,2 kali lebih panjang daripada usus bangsa Barat sesuai dengan proporsi ukuran tubuh. Oleh karena itu, usus mereka lebih panjang, semakin lama pula makanan diekstraksikan dan karena makanan tertinggal lebih lama dalam tubuh. Efek makanan daging pada usus mereka pun lebih besar. Perbedaan yang lain terdapat pada tanah tubuh manusia dan tanah airnya memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Kita kini dapat menyantap makanan dari seluruh dunia, tetapi sebagian besar kita masih mendapatkan makanan dari negeri tempat tinggal kita. Oleh karena itu, kesehatan suatu bangsa akan banyak tergantung pada kondisi tanah tempat tinggal mereka. Ini adalah sebuah cerita dari bertahun-tahun lalu, tetapi pertama kali melihat sayur mayur yang dijualnya di Amerika, saya terkejut melihat ukurannya. Sayuran di Jepang, baik terong maupun mentimun, ukurannya jauh lebih kecil. Awalnya saya sangka The Miracle of Enzyme halaman 245. Saya sangka hal ini disebabkan semua sayuran itu berbeda jenis. Kenyataannya, jika menanam benih sayur Jepang di Amerika, sayuran itu akan tumbuh jauh lebih besar daripada jika ditanam di Jepang. Ini karena tanah Amerika mengandung lebih banyak kalsium, mineral, dan vitamin daripada tanah Jepang. Contohnya, pada bayam yang tumbuh di Amerika terdapat 3-5 kali lebih banyak kalsium daripada bayam yang ditumbuhkan di Jepang. Sebuah contoh lain adalah brokoli. Menurut sejumlah data yang saya amati, terdapat 178 mg kalsium di dalam 100 gram brokoli Amerika. Sebaliknya, hanya terdapat 50 mg kalsium di dalam 1000 gram brokoli yang sama di Jepang. Teori saya adalah walaupun bangsa Amerika memiliki menu makan yang terpusat pada daging, tubuh mereka tidak berpengaruh. Oleh karena itu, seburuk pengaruhnya terhadap bangsa Jepang,
karena mereka mengkonsumsi sayur mayur yang ditanam di tanah yang kaya nutrisi. Oleh karena itu, hingga suatu tingkat tertentu, mereka dapat menetralisasi keseimbangan pH tubuh mereka yang cenderung asam disebabkan oleh daging. Bertahun-tahun lalu, terdapat perbedaan jelas antara ukuran tubuh bangsa Jepang dan Amerika. Namun tubuh bangsa Jepang masa kini jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan diduga penyebabnya adalah pergeseran secara keseluruhan terhadap makanan barat. Dengan kata lain, kebiasaan makan dan fisik bangsa Jepang telah berubah seiring dengan impornya kebudayaan makan yang terdiri dari daging, susu, keju, dan mentega.